Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardan Ruslan Effendi, NIM D100190251. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tahapan perencanaan kolom dari tugas struktur beton kolom dan fondasi. Saya akan men-share screen PPT-nya. Adapun tahapan perencanaan kolom yang pertama yaitu dari pengumpulan data dan desain gambar. Setelah pengumpulan data dan desain gambar sudah, lalu dilanjut dengan asumsi dimensi awal kolom. Selanjutnya ada analisis pembebanan, ada beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Setelah analisis pembebanan dilanjut analisis mekanika. Setelah itu penentuan gaya dalam akibat beban kombinasi. Selanjutnya ada kontrol dimensi. Jika kontrol dimensi memenuhi, dilanjut ke hitungan tulangan kolom. Jika tidak, kembali ke asumsi dimensi awal kolom, bisa diperbesar untuk dimensinya. Setelah kontrol dimensi sudah, lanjut ke hitungan tulangan kolom. Setelah hitungan kolom sudah, dilanjut ke membuat gambar detail. Selanjutnya selesai. Untuk tahapan yang pertama ada pengumpulan data dan desain gambar. Pengumpulan data dan desain gambar ini berisi spesifikasi bangunan yang akan direncanakan, seperti jenis bangunan, berat beton, dimensi awal kolom, mutu beton dan baja tulangan, daya dukung tanah, dan lain-lain. Seperti pada gambar di samping, misal dimensi awal kolom 450-450, mutu beton FC 20 MPa, baja tulangan FY 350 MPa. Lalu untuk gedung kantor di kota Samarinda, daya dukung tanah pada kedalaman min 1,6 meter sebesar 100 kPa. Lalu tahapan yang kedua ada asumsi dimensi awal kolom. Pada tahapan ini, perencanaan dimensi pada awal kolom yang akan digunakan. Dimensi ini dapat berubah sesuai hasil perhitungan sehingga tidak boros. Selanjutnya tahapan analisis pembebanan. Di dalam analisis pembebanan ini ada beban hidup, beban mati, dan beban gempa. Untuk beban hidup sendiri ada perhitungan beban. Perhitungan beban itu berisi beban yang akan digunakan, seperti beban pada tiap lantainya. Untuk perhitungan gaya dalam sendiri, yaitu gaya dalam yang berupa momen lentur dan gaya geser pada portal dihitung dengan program SAP 2000 versi 14 berupa gaya aksial. Untuk validasi hitungan, yaitu hitungan diperlukan karena arah beban vertikal ke bawah. Maka validasi hitungan program dilaksanakan terhadap hasil momen lentur dan gaya geser balok. Untuk beban gempa sendiri ditambahi berat total bangunan, yaitu berat total bangunan dihitung tergantung jenis bangunan dengan faktor reduksi berbeda-beda tergantung jenis bangunannya. Tahapan selanjutnya analisis mekanika. Dengan menggunakan alat bantu program SAP 2000 versi 14,
yaitu menganalisis dengan memasukkan data spesifikasi material yang akan digunakan, lalu dijalankan dengan mengekspor dan akan dihasilkan ekspor seperti Excel. Diperoleh momen lentur, gaya geser, gaya aksial, dan beban kombinasinya. Tahapan selanjutnya, penentuan gaya dalam akibat beban kombinasi. Setelah didapatkan beban kombinasi, selanjutnya pembuatan diagram perancangan kolom. Diagram perancangan kolom sendiri ini dilaksanakan dengan rasio tulangan 1%, 2%, 3%, dan 4%. Selanjutnya, kontrol dimensi kolom. Kontrol dimensi kolom dapat diketahui dengan jumlah tulangan longitudinal yang perlu untuk dipasang pada kolom sesuai dengan besar PU aksial terfaktor dan MU momen terfaktor. Lalu penetapan dimensi kolom. Penetapan dimensi kolom ini digunakan untuk perancangan pada kolom akhir. Selanjutnya kontrol dimensi. Jika dimensi kolom memenuhi serta didapat jumlah tulangan, maka dapat diizinkan untuk perancangan akhir kolom. Sebaliknya, jika dimensi awal kolom tidak memenuhi, maka asumsi dimensi awal harus diganti. Untuk tahapan yang selanjutnya yaitu hitungan tulangan kolom. Penulangan kolom pada perancangan akhir. Hitungan tulangan kolom ini yaitu jika sudah hitungan pada asumsi awal dimensinya sudah memenuhi, yaitu ada satu tulangan longitudinal, penentuan kolom panjang dan kolom pendek, lalu penentuan faktor pembesar momen, selanjutnya perhitungan tulangan. Untuk yang kedua itu tulangan geser, dihitung dari gaya geser perlu FU terbesar yang bekerja pada kolom. Nah, yang terakhir yaitu membuat gambar detail. Untuk gambar di sini itu yaitu bangunan dengan 3 lantai. Untuk kolom lantai 3 sendiri diberdimensi 400-400 dengan diameter tulangan sengkang 10 mm dengan jarak antar sengkang 160 dan tulangan pokoknya berjumlah 10, diameter 22. Untuk yang lantai 2-nya sendiri, kolom berdimensi 400-400, diameter sengkang 10 mm dengan jarak antar sengkang 160. Dan untuk tulangan pokoknya berjumlah 10, diameter 22. Untuk kolom lantai satunya, ini lebih besar dimensinya, yaitu berdimensi 450-450 dengan diameter sengkang 10 dan jarak antar sengkang 160. Untuk tulangan pokoknya berjumlah 10, diameter 22. Untuk contoh gambar detail kolomnya, saya mengambil dari proyek pembangunan asrama dan makobrimob Kota Surakarta di daerah Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Untuk dimensi kolomnya ini yaitu 500-500 dengan jumlah tulangan pokoknya ini 12, diameter 22, dan diameter sengkangnya ini 10 dengan jarak antar sengkang 160. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang tahapan perencanaan kolom.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.